Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Malim Komatudin. Di sini saya akan menyampaikan terkait dengan UAS pengantar bisnis. Nah, yang di sini ada bisnis plan saya, yaitu terkait dengan PT Data Analytics Nusantara. Nah, ini ada ringkasannya, latar belakang proyeknya. Di era digital ini, data merupakan aset terbesar bagi organisasi, baik sektor swasta maupun publik. Banyak organisasi memiliki data yang melimpah, namun kesulitan mengubah data tersebut menjadi insights yang dapat mendukung pengambilan keputusan strategis. Nah, PT Data Analytics ini hadir untuk menjembatani kesenjangan tersebut melalui layanan pengolahan data, pemodelan statistik, dan digitalisasi sistem pelaporan. Nah, penggagasnya ini berupa sekelompok profesional dan akademisi di bidang statistik, ekonomi manajerial, dan teknologi informasi yang berpengalaman dalam mengolah data makro, mikro, serta pengembangan sistem berbasis database. Nah, sasarannya berupa mahasiswa tingkat akhir atau peneliti, pelaku usaha UMKM yang masih berkembang, perusahaan swasta menengah, serta instansi dan lembaga yang membutuhkan digitalisasi data dan analisis kepatuhan atau performa finansial. Nah, pengelolaan proyeknya berupa struktur yang ramping dan lincah atau agile, mengutamakan akurasi teknis, kerahasiaan data klien, dan penggunaan perangkat lunak berstandar industri. Nah, investasi awal dialokasikan pada infrastruktur perangkat keras, lisensi perangkat lunak, dan pemasaran digital. Proyeksi keuangan menunjukkan BEP dapat dicapai dalam waktu 8 bulan pertama operasional dengan return on investment sebesar 24% pada tahun pertama, sehingga menjadikannya layak secara bisnis. Nah, deskripsi perusahaan, nama perusahaan ini berupa PT Data Analytics Nusantara. Bentuk bahasan usahanya PT perorangan atau umum, memenuhi aspek hukum legalitas formal melalui SIUP, NIB, dan terdaftar di Kemenkumham RI untuk menjamin keamanan bertransaksi dengan instansi resmi. Visinya menjadi mitra analisis data dan solusi digital terpercaya di Indonesia yang menghasilkan wawasan akurat, objektif, dan bernilai tambah tinggi bagi pengambilan keputusan. Nah, misinya ini ada 3. Yang pertama, menyediakan layanan olah data statistik dan ekonometrika dengan metodologi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Mengembangkan visualisasi data dan sistem informasi pelaporan yang intuitif untuk efisiensi bisnis klien, kemudian memberikan edukasi dan literasi data kepada pelaku usaha guna mendorong kebijakan berbasis data. Tujuannya ini membantu minimal 100 klien UMKM dan 500 peneliti akademis dalam 2 tahun pertama untuk mengoptimalkan performa bisnis dan riset mereka melalui data. Kemudian sasarannya ini mencapai pertumbuhan pendapatan sebesar 5% setiap kuartal dan membangun reputasi sebagai konsultan data dengan tingkat kepuasan pelanggan di atas 95%. Nah, kepemilikannya ini terbagi atas para pendiri aktif dengan komitmen penuh pada perusahaan. Nah, kemudian ada 3 jasa utama yang diproduksi atau dipasarkan oleh perusahaan. Yang pertama, jasa olah data dan analisis statistik berupa layanan analisis regresi, kemudian ANOVA, pattern analysis, hingga pemodelan ekonometrika menggunakan tools seperti SPSS, FU, atau AirScript. Kemudian otomasi laporan dan dashboard interaktif bisnis intelijen berupa pembuatan sistem pelaporan otomatis menggunakan Excel, VBA, Power Query, SQL database, serta visualisasi data interaktif untuk performa finansial seperti rasio ROA, ROE, DER secara real time. Yang ketiga berupa konsultasi dan riset pasar bisnis berupa jasa survei kepuasan pelanggan, analisis potensi pasar sektoral, dan pemetaan kompetitor untuk perusahaan yang ingin melakukan ekspansi. Nah, manfaat bagi konsumen yaitu klien tidak perlu menginvestasikan waktu yang lama untuk mempelajari rumus rumit atau membeli lisensi software mahal. Mereka mendapatkan hasil analisis yang matang, siap pakai, mudah dipahami oleh manajemen awam, serta memiliki dasar ilmiah yang kuat untuk mengambil keputusan atau mempertahankan argumen riset. Kemudian yang keempat ada analisis aspek pasar. Nah, apa yang bisa kita buat? Yang pertama itu kita membuat sistem layanan konsultasi satu pintu, one stop solution yang mengubah data mentah
yang berantakan menjadi laporan strategis, grafik interaktif, dan rekomendasi bisnis. Kemudian yang kedua ini, pasar membutuhkan kecepatan, akurasi, dan penyederhanaan informasi. Kemudian yang ketiga ini merupakan paradigma baru. Kita edukasi pasar UMKM dan korporasi menengah yang awalnya merasa tidak butuh data dengan memperlihatkan bagaimana sih data ini dapat berguna, baik berupa dashboard dan lainnya. Kemudian melihat masih adakah peluang di dalam bisnis ini, yaitu di tingkat akademis, permintaan bantuan statistik konstan setiap semester. Kemudian di tingkat bisnis, tren digitalisasi membuat jutaan data transaksi UMKM menumpuk tanpa diolah. Nah, kemudian ada kondisi persaingannya, yaitu pasar ditentukan oleh pembeli atau buyer market. Industri konsultan data bersifat buyer market karena banyaknya penyedia jasa perorangan atau freelancer. Kemudian C, posisi perusahaan dalam pasar. Nah, targetnya ini secara nasional berbasis online. Kemudian demografis mahasiswa tingkat akhir. Posisi pasar ini sebagai niche atau berfokus pada segmen menengah spesifik, tidak bersaing dengan konsultan raksasa asing. Kemudian usaha pemasaran ini berupa mix 4P strategi, yaitu product, price, place, promotion. Nah, produk ini jasa analisis keluaran berupa PDF komprehensif, file sintaksis, dashboard. Kemudian price menggunakan strategi value based pricing. Yang place ini memanfaatkan ekosistem digital, cloud based. Kemudian promotion ini berupa content marketing, digital marketing. Nah, kemudian siklus kehidupan produk sebagai perusahaan baru pada tahap perkenalan, introduction, menuju pertumbuhan atau growth. Nah, strateginya fokus utama adalah membangun brand awareness dan mengumpulkan testimoni sukses dari klien awal. Nah, antisipasi di masa depan ketika layanan data standar mulai banyaknya otomasi AI, PT Analytics menyiapkan peta roadmap untuk bergeser ke arah infrastruktur predictive analytics berbasis machine learning yang lebih kompleks sehingga bisnisnya dapat bertahan pada jangka panjang. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan ujian akhir semester pengantar bisnis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.